Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu limarratin saniyatin, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh begitu cepat waktu berlalu. Kini kita berada di awal tahun 2025. 2024 sudah berlalu. Dan hari ini hari ke-10 dari bulan Rajab. Artinya sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah itu. Saudaraku jamaah rahimakumullah, semoga cepatnya waktu berlalu dan fenomena yang terjadi di sekitar kita tetap akan menjadi pengingat, penguat bagi kita akan hakikat kehidupan di dunia yang fana sementara ini. Sehingga kita selalu menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidup di dunia ini dengan seluruh fasilitas dan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu tanpa kita tahu, kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan ternyata akhir kehidupan dunia atau kematian itu adalah awal dari kehidupan kekal abadi yang tidak akan pernah berakhir. Artinya betapa pentingnya kita mengingat akan hakikat hidup dunia sementara fana ini menuju tujuan kehidupan hakiki, ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita abai membiarkan dunia mengacaukan arah tujuan kehidupan kita sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti yang diingatkan Allah dalam surat Al-Infitar yang tadi saya bacakan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, gerangan apa yang telah membuat engkau lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat Tuhan yang maha kuasa, yang nyata-nyata maha pencipta, yang telah menciptakan alam semesta, menciptakan engkau, bahkan membentuk rupa engkau yang begitu indah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Namun kalla bal tukadzibuna biddin. Sayang, kalian semua nyata seakan-akan adalah pendusta agama. Jika ad-din diartikan sebagai agama, jika ad-din
diartikan sebagai hari pembalasan, nyata-nyata kalian menjadi manusia yang lupa akan hari pembalasan, akan hari kiamat. Nyata-nyata kalian manusia yang lupa bahwa kalian akan meninggalkan dunia. Saudaraku jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mampu menjadikan kehidupan ini benar-benar untuk menggapai tujuan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua yang kita lakukan, semua kehidupan yang kita jalani, kita mengupayakannya menjadi bagian dari penunaian tuntunan ilahi Rabbi, tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kehidupan kita bersama keluarga adalah ibadah. Kehidupan kita bekerja juga ibadah. Bertetangga, semua A sampai Z kehidupan hari-hari kita juga tidak terlepas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih, saudaraku rahimakumullah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan mulia. Kalimat ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, harus ada dalam lisan kita. Harus ada dalam kesadaran kita. Kita akan bertemu Ramadan dengan segenap rahmat, berkah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempersiapkannya agar Ramadan benar-benar mampu menjejakkan rasa, warna dan pengaruhnya pada setiap jiwa raga kita. Sehingga selepas Ramadan benar-benar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi yang senantiasa menyadari keberadaan Allah, kekuasaan Allah, dan hakikat kehidupan bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berupaya, lisan, perbuatan, harus untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku jamaah rahimakumullah, minimal 3 hal yang harus kita persiapkan untuk bertemu Ramadan. Untuk Ramadan yang lebih baik bagi kehidupan jiwa raga kita. Pertama, kita harus mempersiapkan ruhiyah kita. Jiwa kita, maknawiyah kita. Di mana kita sadari, selain raga yang nyata, yang kasat mata, dalam diri kita itu ada ruh, ada nyawa yang memang tidak terlihat. Namun dia ada. Dan dengan kelengkapan jasadiah dan ruhiyah itu, kita disebut manusia. Saudaraku rahimakumullah, sebagaimana jasad, sebagaimana fisik membutuhkan santapan, membutuhkan gerakan, perlakuan untuk kesehatan dan kesegarannya, kebersihannya, ruhiyah kita juga. Ruh kita, maknawiyah juga sama membutuhkan santapannya, perlakuannya, agar dia senantiasa sehat, kuat, dan mampu mengendalikan diri dalam kehidupan kita. Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi, seorang sufi dari Romawi Timur, mengingatkan ruh itu sebagaimana penunggang kuda bagi kudanya, bagi jasadnya. Dia harus menjadi penunggang yang mampu mengendalikan jasadnya. Jika ia tidak sehat, jika ia ringkih, jangan salah. Jika dalam kehidupan seseorang itu yang akan lebih dominan adalah unsur jasadnya, unsur fisiknya. Dan manusia ketika dicermati secara fisiknya, sebenarnya tidak jauh beda dengan binatang. Sebagaimana ia makan, sebagaimana ia minum, sebagaimana ia punya kaki, punya tangan, dan seterusnya. Makanya tidak heran ada ayat Al-Quran yang mengingatkan, ulaika kal an'ami balhum adol. Orang-orang yang ruhiyahnya tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, inkar kepada Allah. Bisa jadi mereka persis seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari mereka. Saudaraku jamaah rahimakumullah, ruhiyah kita persiapkan untuk menerima tamu Ramadan, agar tamu Ramadan langsung bisa menyapa, menata jiwa-jiwa setiap kita. Yang paling utama dianjurkan untuk menyehatkan, menyegarkan, menguatkan jiwa adalah beristighfar. Menyadari kita manusia, makhluk yang banyak alfa, lupa, mudah sekali berbuat dosa. Bukan makhluk sempurna. Walaupun benar banyak kebaikan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita manusia. Kita sadar akan dosa yang pernah kita lakukan, kemudian menyesalinya. Penyesalan itu sampai pada janji, sumpah untuk tidak kembali kepada dosa itu. Dan dengan setulus hati, sepenuh jiwa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa. Dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, sungguh aku mohon ampunan-Mu. Ya Allah, sungguh aku kembali kepadamu. Beristighfar. Beristighfar. Meminta ampun kepada Allah yang jujur. Yang sungguh-sungguh. Istighfar yang jujur akan membentuk karakter dan kepribadian. Di tengah-tengah kehidupan manusia, kita akan hadir sebagai manusia yang tidak merasa paling baik, apalagi sempurna. Sehingga akan mudah menyerap kebaikan yang disampaikan. Juga akan menjadi pribadi yang senantiasa aktif menebar kebaikan kepada sesama. Malah ketika melakukan kesalahan, dengan sangat mudah meminta maaf kepada sesama sekalipun. Makanya mungkin menjelang Ramadan ini, untuk Ramadan dan puasa yang lebih baik, selain banyak bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga meminta maaf kepada istri, putra-putri, dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Sambil berdoa agar Allah mengkaruniakan Ramadan tahun ini dengan segenap keberkahan dan kebaikannya. Saudaraku jamaah rahimakumullah, persiapan fikriyah, keilmuan juga sebaiknya kita lakukan. Persiapan jasad, fisik, bahkan harta, agar kita bisa fokus dengan ibadah-ibadah khusus Ramadan, juga kita siapkan. Semoga dengan demikian Ramadan benar-benar kehadirannya mengguratkan, menguatkan la'allakum tattaqun, menghantarkan kita semua menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah rahimakumullah, terakhir saya ingin mengutip hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan bagian persiapan kita bertemu dengan Ramadan. Man shalla lillahi arba'ina yauman. Barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari berturut-turut, melakukannya dengan berjamaah, menemukan imam takbiratul ihram, atau dijelaskan menemukan rakaat pertama bersama imam, kutibat lahu bara'atan, maka ia akan dicatat, dipastikan mendapatkan 2 kebebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang pertama, kebebasan dari api neraka. Yang kedua, kebebasan dari sifat munafik yang berbahaya. Saudaraku rahimakumullah,
Bagus jika 2 bulan atau 1,5 bulan menjelang Ramadan kita mempersiapkan diri juga untuk ini. Menjaga sholat berjamaah di masjid dan tidak ketinggalan rakaat pertama dengan harapan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kebersihan dari penyakit munafik yang berbahaya yang seringkali menjadi ancaman bagi kebaikan umat Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi limarratin saniyatin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala mukhbiran wa muaddiban lana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma wahhid kalimatal muslimina 'alal haqq. Allahumma wahhid sufufal muslimina 'alal haqq. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahril mubarak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan bil khairati wal ghufran. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al majlumin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin wa fi Suriyati wa fil Yaman wa Lubnan wa fi kulli makanin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Allahumma ansurhum nasran ajila. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma innahum madlumuna fansurhum. Allahumma innahum di'afun faqawwi shawkatahum. Allahumma innahum qalilun fakassir adadahum. Allahumma innahum mustad'afuna fansurhum wa qawwihim ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da ad-din minal yahudil la'in wa a'wanihim. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.